Bapak Ibu rahimakumullah, mengapa semua penyimpangan itu terjadi? Ada sebabnya. Yang pertama, sebabnya faktor lemahnya iman. Iman itu lemah. Lemahnya iman itu menyebabkan semua yang kami sebutkan tadi itu mereka laksanakan. Faktor lemahnya iman menyebabkan seseorang kurang yakin bahwa Allah maha dekat, maha mendengar keluhan hambanya, serta maha mengabulkan setiap doa apabila berdoa kepadanya. Sehingga harus menggunakan menggunakan makam-makam orang yang dianggap keramat, seperti makam Bali, para kiai Anu, Gus Anu, Syekh Anu, Habib Anu, ya, dan lain-lain. Padahal Allah mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Orang Arab dulu, ya, namanya orang Arab, orangnya kasar karena memang daerahnya panas. Dia tanya, "Mat, Tuhanmu dekat apa jauh?" Lalu turunlah ayat ini. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah, aku ini dekat. Mengabulkan doa orang yang berdoa. Ya, fastajibu li wal yu'minu bi, maka ijabailah seruanku, risalahku, laksanakanlah perintahku, tinggalkan laranganku. Ya, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Jadi Bapak Ibu, masih ada sebagian orang itu menganggap bahwa Allah itu seperti raja. Allah itu seperti raja, di mana tidak seorang ya pun yang bisa menghadap kepada raja yang maha besar, maha mulia, kecuali melalui perantara. Jadi kalau kita menemui Pak Jokowi, nggak akan bisa, Bu, Pak. Masa rakyat gembel menemui Jokowi? Nggak akan mungkin, melalui perantaranya. Jadi Allah disamakan seperti itu? Tidak, Allah itu dekat. Dimanapun kita berada, ketika kita berdoa, Allah mendengarkan doa kita, Allah pun mengabulkan doa kita. Nah ini. Nah, Allah sendiri melarang kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak tahu ilmunya. Allah mengatakan, wala takfu ma lasarka bi ilmun, innas sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungan jawab. Karena itu jangan sampai ustaz itu nggak ngerti ilmunya menyampaikan, jangan. Ini berbahaya. Sampaikan yang dia mengerti. Kita pun tidak boleh melakukan apa-apa yang kita nggak ngerti ilmunya. Lakukan, amalkan yang kita mengerti ilmunya. Kejahilan dalam masalah adin secara umum memang seringkali menyebabkan seseorang menyimpang dari kebenaran, termasuk dalam hal tawasul. Secara khusus, jahil mengenai dalil-dalil yang menjadi rujukan tawasul tersebut. Mereka jahil, tidak ngerti dalil yang dijadikan sandar untuk tawasul ini. Mereka nggak teliti, sahih apa tidak. Contoh, ya, yang pertama, dalil pertama, konon Nabi pernah mengatakan, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimun. Berwasilahlah dengan kemuliaanku, karena sungguhnya kemuliaanku itu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konon Nabi pernah bersabda kayak begitu. Jadi kita disuruh bertawasul menggunakan kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, kewibawaan Nabi di hadapan Allah, karena wibawa Nabi itu besar, di samping Allah itu besar. Nah, ada juga hadis yang semakna tapi redaksinya agak berbeda. Idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi indallahi azim.
Bila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya dengan wibawaku, kemuliaanku, derajatku. Karena wibawaku itu besar di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon Nabi itu mensabdakan begini, inilah yang dijadikan dalil. Bapak Ibu, kalau kita teliti hadisnya, ini saya tulis di sini. Kedua hadis di atas adalah hadis batil. Jadi kalau kita klik di internet, tadi program hadis, kita klik hadis ini, disebutkan di sana, hadza haditsun batilun la aslalahu. Hadis ini batil, tidak ada asal usulnya. Itu bahasa hadis, kalau bahasa media itu hoak. Nah ini, jadi jangan berita hoak nggak diterima, tapi hadis hoak justru diamalkan. Nih, jadi tidak ada sumbernya. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Qaidah Al-Jalilah halaman 132 dan 150. Jadi Ibnu Taimiyah juga mengatakan hadis ini batil, tidak ada asal usulnya. Yang kedua, ya ada hadis asoban nasa qahtun fi zamani Umar, faja'a rajulun ila qabrin Nabi faqala ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Fa atar rajulu Fa atar rajulu fil manam faqilahu i'ti Umar. Ini sering sekali jadikan rujukan. Ya, orang-orang pada zaman Umar itu pernah ditimpa oleh kemarau panjang. Lalu datanglah seorang laki-laki ke makam Nabi lalu berkata, wahai Rasulullah, mintakanlah hujan. Jadi ada orang datang ke makam lalu bilang, ya Rasulullah, mintakanlah hujan. Ini datang ke makam Nabi karena mereka telah binasa. Kemudian beliau datang, ya, dalam mimpi laki-laki tersebut. Kemudian kata beliau, datanglah ke Umar. Jadi setelah laki-laki tadi datang ke makam Nabi, memohon Nabi supaya berdoa untuk umatnya, supaya hujan. Lalu kemudian malamnya si Nabi ini konon datang kepada orang tersebut melalui mimpi. Dan Nabi mengatakan, datanglah kamu kepada Umar bin Khattab. Itu ketika beliau menjadi khalifah. Lah, ini sering dijadikan rujukan. Terkait hadis di atas, Syekh Al-Albani dalam kitab At-Tawassul halaman 118 memberikan komentar. Hadis ini dhaif karena di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Malik Ad-Dar. Ia adalah seorang yang dikenal ketidakjujurannya dan keburukan hafalannya, sedangkan kejujuran dan kuat hafalan adalah dasar kesohihan ya setiap sanad, sebagaimana ditetapkan dalam ilmu mustalah hadis. Yang kedua, Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil menjelaskan bahwa hadis ini tanpa menyebut rawi. Jadi rawinya enggak disebutkan, berarti hadis ini ngawur, enggak jelas sumbernya. Kecuali Abu Salim As-Saman, sehingga hadis tersebut hanyalah asar, cerita sahabat, bukan sabda Nabi. Karena rawinya enggak disebutkan. Rawinya sahabat siapa? Enggak disebutkan. Jadi kemungkinan besar ini adalah cerita sahabat, bukan sabda Nabi. Yang ketiga, hadis tersebut bertentangan dengan syariat terkait kesunahan sholat istisqa, yang memerintahkan agar melaksanakan sholat istisqa dan memohon ampun kepada Allah. Sunahnya ketika kemarau panjang, paceklik, susah semuanya, Nabi perintahkan kita untuk sholat istisqa dan banyak memohon ampun kepada Allah. Karena itu ustadz yang ngerti berpidato, ceramah tentang sholat istisqa tadi itu mengungkapkan semua bentuk penyimpangan dan kemudian mohon umat ini bertobat kepada Allah ya dari segala dosa dan kemaksiatan. Itu syariatnya.
Jadi kalau kita dilanda kemarau panjang, sunahnya sholat istisqa, kemudian banyak bertobat, beristighfar kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan kita. Inilah yang dilakukan Umar selain bertawasul kepada Allah melalui Abbas bin Abdul Muthalib. Seperti ini pula kebiasaan salafus sholih ketika ditimpa kemarau panjang dan paceklik, dan tidak satupun hadis menceritakan bahwa Umar datang ke kubur Nabi untuk minta didoakan. Yang keempat, asar ini tidak terkait dengan bertawasul kepada Nabi, melainkan meminta beliau agar berdoa supaya Allah mencurahkan hujan kepada umatnya. Dan ini persoalan lain yang tidak satupun ulama salaf membolehkannya. Masa orang meninggal dunia walaupun Rasulullah diminta untuk berdoa? Ini nggak mungkin terjadi. Tapi inilah yang terjadi sekarang ini. Yang ketiga adalah ketika ada hadis yang agak sedikit sama, tapi hadisnya berbeda. Kukhitau ahlul Madinati qahtan syadidan. Penduduk Madinah telah dilanda kemarau panjang. Fasakau ila Aisyah, kemudian mereka mengadu kepada Aisyah, istri Rasulullah. Faqalat, lalu Aisyah mengatakan, "Ungduru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kawan ila samai hatta takuna bainahu wa bainas samai sakfun." Udah, datang aja ke makam Nabi. Buatlah lubang yang ke langit. Jadi antara makam dengan langit itu tidak ada penghalang. Jadi disuruh membuat lubang di makam Nabi. Qala fafa'alu famutirna mataran hatta nabatatil usbu wa samanatil ibilu hatta tafat takot menasyahmi fasumia amal fatqi. Kemudian mereka melakukan hal itu, lalu kami pun diturunkan hujan lebat sehingga tumbuhlah rerumputan dan unta pun menjadi gemuk sehingga melimpah lemak, maka disebut tahun limpahan. Nah ini, jadi datang kepada Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, udah datang ke mana Nabi? Coba makamnya kamu lubangi yang mengarah ke langit, dan antara makam dengan langit itu tidak ada pembatas. Kemudian setelah dilakukan turun hujan. Coba Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi nomor 96 dari Aus bin Abdillah. Albani dalam kitabnya Tawassul halaman 126 mengatakan hadis ini isnadnya dhaif dan mauquf. Syekh Al-Albani, muhadits atau ahli hadis di zaman modern ini mengatakan isnad hadis ini, isnad itu rentetan hadis, rentetan rawi. Nah, kalau sanad itu satu rawi, isnad rentetan rawi. Lah itu kata beliau, isnadnya itu dhaif. Selain hadis ini mauquf itu terhenti, nggak sampai kepada Nabi. Jadi nggak bisa begini kok dijadikan dalil. Ya, ini hadis hoak. Ini. Penyebab ketiga Bapak Ibu, penyebab ketiga mengapa mereka melakukan penyimpangan dalam hal-hal tawasul. Yaitu pengkultusan yang berlebihan. Hulu, pengkultusan yang berlebihan. Perbuatan kultus apapun bentuknya dilarang oleh Islam. Salah satu doktrin tauhid sosial diajarkan kepada Nabi bahwa semua manusia adalah sama. Ingat dalam makalah ceramah saya yang lalu, di hadapan 140.000 kaum muslimin pada waktu itu, pada waktu Haji Wada, Nabi berpidato. Panjang pidatonya. Tengah-tengahnya beliau mengatakan, an-nasu li adama wa adamu min turab. Semua manusia asalnya dari Adam. Adam diciptakan oleh Allah dari debu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab.
Walali aswada ala akhmaro, dan tidak pula kulit hitam atas yang kulit merah, illa bitaqwa, kecuali perbedaan diukur dengan iman dan takwa. Karena itu kita tidak boleh mengkultuskan siapapun. Yang berhak dikultuskan hanya Allah Ta'ala. Lah, Allah berfirman kepada kita bahwa semua manusia itu sama, suku manapun, ras manapun sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sungguhnya orang yang paling Allah menciptakan kalian manusia dari seorang manusia, ya, yaitu Adam, ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah jadikan dari kedua laki-laki itu manusia yang banyak bersuku-suku, berbangsa. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Nabi juga mengatakan, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma'alaka man kana qablakum al ghulu. Kata Nabi, jauhilah kultus berlebihan. Yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah kultus berlebihan. Nggak boleh. Nah ini, kalau perintah agama, hormati orang yang tua, sayangi orang yang muda, itu ada. Tapi kalau mengkultuskan, nggak ada. Lah, kalau tidak mengikuti hidayah, tidak mengikuti petunjuk Nabi, nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi, berarti mengikuti hawa nafsu. Ini, padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hadis ini Allah katakan, yang pertama, orang yang mengikuti hawa nafsu itu pasti sesat. Yang kedua, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, meninggalkan hidayah, apa yang terjadi? Ya, nafsu itulah Tuhannya. Kalau sudah nafsu sebagai Tuhan, sesatlah manusia. Lah, itulah Bapak Ibu, ya, tawasul bid'i, tawasul yang dilarang oleh syariat, ya, yang kami jelaskan pada kesempatan ini. Cukup Bapak ya? Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tuh bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.